warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rendanisa Ekan, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya mengambil jurusan Program Studi Perbankan Syariah. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang asuransi syariah. Lanjut. Saya akan menjelaskan pengertian dari asuransi syariah terlebih dahulu. Jadi, menurut Dewan Syariah Nasional bahwa asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Nah, dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Nah, dalam perkembangannya asuransi syariah itu memiliki banyak keunggulan. Di antaranya yang pertama, ada pengelolaan risiko. Pada dasarnya dalam pengelolaan risiko ini, dalam asuransi syariah sekumpulan orang akan saling membantu dan tolong menolong, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara mengumpulkan dana hibah. Nah, dengan begitu bisa dikatakan bahwa pengelolaan risiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dibebankan atau dibagi kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada pengelolaan dana. Nah, dalam pengelolaan dana ini yang dilakukan di dalam asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem perjanjian. Nah, di dalam asuransi syariah hanya digunakan akad hibah yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Dan kemudian ada yang keempat, ada kepemilikan dana. Dan sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam asuransi syariah, dana asuransi tersebut adalah milik bersama atau kata lain semua peserta asuransi, di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Nah, kemudian poin kelima ada pembagian keuntungan. Di dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut. Kemudian yang kelima ada kewajiban zakat. Nah, dalam kewajiban zakat ini perusahaan asuransi syariah mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian poin ketujuh ada klaim dan layanan. Nah, dalam klaim dan layanan ini di dalam asuransi syariah peserta bisa memanfaatkan perlindungan biaya rawat inap di rumah sakit untuk semua anggota keluarga. Nah, di sini diterapkan sistem penggunaan kartu atau cashless. Nah, dan membayar semua tagihan yang timbul. Satu polis asuransi digunakan untuk semua anggota keluarga sehingga premi yang dikenakan oleh asuransi syariah juga akan lebih ringan. Kemudian yang ke-8 ada pengawasan. Nah, dalam pengawasan di dalam asuransi syariah, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN.
yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia atau disebut singkatan MUI dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya. Nah, di setiap lembaga keuangan syariah wajib ada Dewan Pengawasan Syariah atau DPS yang bertugas sebagai pengawas. Nah, DPS ini merupakan perwakilan dari DSN yang bertugas memastikan lembaga tersebut telah menerapkan prinsip syariah secara benar. Nah, DSN inilah yang kemudian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala bentuk operasional yang dijalankan di dalam asuransi syariah, termasuk menimbang segala sesuatu bentuk harta yang diasuransikan oleh peserta asuransi, di mana hal tersebut haruslah bersifat halal dan lepas dari unsur haram. Hal ini akan dilihat dari asal dan sumber harta tersebut serta manfaat yang dihasilkan olehnya. Kemudian yang ke-9 ada instrumen investasi. Nah, dalam instrumen investasi ini, hal ini juga menjadi sebuah perbedaan yang besar dalam asuransi syariah dan konvensional. Di dalam asuransi syariah, investasi tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur haram dalam kegiatannya, yang termasuk dalam kegiatan ini adalah seperti perjudian, permainan yang tergolong dalam judi. Perdagangan yang dilarang menurut syariah itu antara lain yaitu perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, dan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu. Nah, jasa keuangan ribawi itu antara lain bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Jadi jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, atau judi yang disebut maisir itu memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan berbagai barang seperti barang atau jasa haram zatnya. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya atau disebut haram gairi yang ditetapkan oleh DSN atau MUI melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Kemudian yang ke-10 yaitu ada dana hangus. Nah, dana hangus ini hal seperti ini tidak berlaku di dalam asuransi syariah karena dana tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya dan juga video kali ini juga dapat memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan kata yang kurang disenangi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.